Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Nah hari ini saudaraku, saya percaya bahwa kita akan diberkati. Kita percaya bahwa saudara yang dalam keadaan yang lemah, yang lesu, yang sakit, doa, pujian, penyembahan hadirat Tuhan dan firman, biar kuasa Allah akan bekerja untuk menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan setiap kita. Ya, mari saudara, kita akan siapkan hati kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang Tuhan sudah curahkan ke dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, permudah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Beri kami ya Tuhan, beri kami urapan yang baru. Ya Tuhan, Kau berikan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan berikan ya Tuhan, buat setiap kami ya Tuhan, semangat yang baru ya Tuhan, kekuatan yang baru. Urapi para hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi setiap kami semua anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Makasih ya Tuhan, makasih Roh Kudus, haleluya. Makasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sembah Dia, oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari dari awal katakan, Tuhanku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin Tuhan. Semua ku berikan padamu. Engkau kuduskan hingga tulus selalu. Oh, agar aku menyenangkan. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Lebih lagi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Mari buka suaranya saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, ya senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan Yesus Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Ya lama lama lama, ya lama 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 lama. Ya lama ya lama ya lama ya lama. Mari buka suaranya sembah Dia. Oh ya lama 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 lama. Ya nama lamu. Ya lama lamu.
Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama lama. Curahkan oh ya Tuhan. Curahkan roh kudus ya Bapa. Dalam nama Yesus. Oh ya lama penuhi setiap kami. Penuhi anak-anakmu ini ya Tuhan. Oh ya lama tiap kali kami ada di menara Tuhan. Satu kerinduan hati kami Tuhan. Bawa kami dekatmu ya Tuhan. Masuk hadirat. Ya lama kasih ini ya lama. Oh lama 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 lama. Oh lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Ya lama 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 lama. Yes. Ya penuh. Yes. Oh ya lama 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 penuh. Terima saudaraku. Terima Roh Kudus, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuh. Dalam nama Yesus. Oh lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Jamah siap pikiran kami. Jamah lidah kami. Jamah tiap hati kami. Dalam nama Yesus. Penuh. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari katakan selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetap
pun dagingku dan hatiku habis gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, ralabaya siada dalamo, ralabaya siada dalamo, sepadia. Tuhan Yesus, saudara bisa berdoa, saudara. Kita ada di menara doa sekarang. Doa, saudara, doa. Saudara boleh di dalam hadirat Tuhan. Minta, kata Tuhan, minta. Oh ya, laba, berdoa secara pribadi. Mari saudara, saya mau sepakat bersama dengan saudara. Apa yang menjadi jeritan hatimu? Oh ya, laba, apa yang menjadi rencanamu? Apa yang menjadi pengharapanmu sekarang? Apa yang menjadi keputusanmu sekarang? Doakan, saudara, doakan. Oh ya, laba. Tuhan, kami berdoa. Biarlah Tuhan Kau memberikan tubuh yang sehat. Tuhan, biarlah Kau tingkatkan energi setiap kami, kekuatan setiap kami. Tuhan, biarlah biarlah ya Tuhan, kami bisa ya Tuhan memiliki tubuh yang sehat, yang segar, umur yang panjang Tuhan. Oh ya, Kau memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Oh ya, Tuhan beri setiap anak-anak-Mu ya Tuhan berkat dalam hubungan sosial. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat. Golden connection yang pertemukan ya Bapa dalam nama Yesus. Oh ya, supaya janji Tuhan digenapi. Beri kelilingi anak-anak-Mu ya Tuhan dengan orang-orang yang membangun hidup mereka, membangun iman mereka, membangun masa depan mereka ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Oh ya, biarlah Tuhan singkirkan setiap kecemasan, ketakutan. Oh ya, stres, depresi ya Tuhan. Oh ya, gambar diri yang salah, yang rusak, kekecewaan Tuhan ganti ya Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya, berdoa saudara, doa. Beri, minta iman tuh disembuhkan, iman tuh diberkati, iman tuh dipulihkan, iman tuh dipakai Tuhan lebih lagi Yesus. Oh ya, doa saudara. Kita ada di menara doa, buka suaranya, jangan diam saudara. Saudara bisa berdoa untuk anak-anakmu, untuk masa depan anak-anakmu, mantu cucu. Berdoa untuk keluarga. Mari doa untuk minta perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Minta berkat Tuhan turun dalam nama Yesus. Minta seluruh keluarga, orang-orang yang kita kasih, semuanya diselamatkan, semuanya bertobat percaya Yesus. Oh ya, berdoa saudara, berdoa. Oh ya, berdoa. Tuhan, kami berdoa. Biarlah Tuhan memberikan kami ya Tuhan hati nurani yang murni. Sucikan, kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih supaya kami bisa ya Tuhan punya fellowship yang lebih lagi dekat dengan, lebih dalam dengan Tuhan. Beri roh hikmat wahyu ya Tuhan buat kami. Ya Tuhan, pengertian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku angkat tanganku untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit hari ini.
Mari saudara yang sakit angkat tangannya. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, semua anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang sakit kanker, tumor, Tuhan aku percaya oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan, anak-anakmu ya Tuhan yang sedang ya Tuhan mengalami gagal ginjal. Ya Tuhan, liver, paru-paru ya Tuhan, jantung ya Tuhan, pembuluh darah yang tersumbat. Ya Tuhan, bahkan ya Tuhan penyakit ya Tuhan, asam lambung yang tinggi. Aku percaya oleh bilur Yesus mereka sembuh. Terima kesembuhan ya saudara. Anak-anakmu ya Tuhan, apapun autoimun yang mereka sedang alami, apapun jenis ya Tuhan penyakit autoimun yang mereka sedang alami hari ini, aku percaya oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Beriman anak-anakmu itu disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar Engkau buka tingkap langitmu Tuhan. Curahkan berkat buat setiap anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, bawa kami. Ada satu orang lagi yang bisa diselamatkan. Tuhan, pakai hidup kami, ada satu orang lagi Tuhan yang bisa diselamatkan, yang bisa disembuhkan, dipulihkan, yang bisa kembali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, masa pandemi ya Tuhan sudah mulai berlalu. Biarlah Tuhan beri sehat ya Tuhan, kuat buat bangsa kami. Tuhan, lawat bangsa kami. Biarlah Tuhan bangsa ini tenang. Bahkan ya Tuhan pada masa-masa menjelang ya Tuhan pemilihan umum ya Tuhan beberapa tahun lagi. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri memberi pemimpin-pemimpin yang tepat. Yang akan menjalankan rencana dan keputusan Tuhan. Kehendak Tuhan buat bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga angkat tangan kami berdoa untuk para gereja-gereja Tuhan. Para hamba-hambamu yang melayani. Ya Tuhan para pengerja misi. Tuhan pakai ya Tuhan. Sehingga kami akan bisa melihat Indonesia. Ya Tuhan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari dari awal katakan, ujilah aku ya Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana
muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Mari buka suaranya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Hosana ya Tuhan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang I will see you, Jesus. I will see you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship, let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we worship you.
Satu hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami. Terus bergerak, bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami percaya semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan semua yang susah Tuhan hiburkan. Makasih Tuhan, bawa terus kami makin dekat dengan Tuhan. Karena ya Tuhan, kalau kami dekat dengan Tuhan, maka kami akan kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau menghidupi setiap perkataan firman, sehingga berbicara secara pribadi. Ya Tuhan, dan menguatkan setiap kepercayaan kami. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara, hari ini saya beri judul khotbahnya adalah hidup berkenan di hati Tuhan. Ya, saudara Kristus. Nah, hidup berkenan di hati Tuhan itu berhubungan dengan keputusan atau pilihan-pilihan hidup yang kita mau ambil. Nah, kita akan belajar dari seorang rasul besar, ya saudaraku, yang bernama Paulus, saudaraku. Dia memiliki dia hidupnya berkenan, saudaraku, ya kan? Karena dia mengambil keputusan. Apa keputusan? Kerinduan Paulus. Keputusan Paulus ini merupakan satu pengharapan bagi hidupnya, dan sebenarnya inilah pengharapan daripada semua orang-orang yang percaya pada Yesus. Coba kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 sampai 11. Saudara, kita akan baca sama-sama. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kalau ya kita sudah belajar tentang, ya kan saudaraku, jalan hidup daripada orang Kristen itu peta jalan itu sama seperti Yesus. Saudaraku, Yesus dilahirkan, kita juga dilahirkan. Kita hidup dan bekerja, ya, melayani. Yesus hidup, bekerja, dan melayani. Lalu Yesus mati di salib, kita pun satu hari kelak kita akan meninggal dunia. Saudara, Yesus dikuburkan, kita dikuburkan. Ya kan? Pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematian. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, Yesus mengenakan tubuh kemuliaan. Lalu menampakkan diri kepada para murid-murid. Lalu nanti hari Kamis, saudaraku, ya, pada waktu nanti kita akan merayakan hari daripada kenaikan Yesus ke sorga. Yesus akan naik ke surga. Setelah bangkit mengenakan tubuh kemuliaan, Yesus naik ke surga. Saudaraku, untuk apa naik ke surga? Untuk menyediakan tempat buat kita. Untuk menjadi yang sulung bagi kita. Saudara, yang duluan, yang pertama. Lalu kita akan mengikutinya, saudaraku Kristus. Nah, Paulus dia menjelaskan begini, saudaraku. Bahwa kerinduan hati dia, pengharapan dia, keputusan hidup dia adalah, yaitu apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya, dan juga bisa merasakan, mengalami persekutuan di dalam penderitaannya. Tidak ada orang yang paling lebih dekat dengan saudara kecuali orang-orang yang mau ikut merasakan dan turut bersama-sama dengan saudara menderita. Kawan satu penderitaan. Katakan amin, saudaraku. Waktu pandemi COVID, semua bangsa kita ngalami susah. Sahabat kita susah. Kita bisa bersatu bangsa ini. Katakan amin. Karena apa? Dalam penderitaan. Waktu kita susah. Saudaraku, nah ketika kita mau ikut, Paulus bilang, dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, dan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara mati. Pengharapan kita yang tertinggi adalah, saudara, apa? Biar pada waktu Yesus datang kedua kali, maka kita akan mengalami kebangkitan, mengenakan tubuh kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku Kristus, rupanya keputusan Paulus ini sudah dia tulis, ya, kepada jemaatnya di Efesus ini, saudara.
bukan cuma berdampak untuk diri dia, keputusannya dia. Tapi juga berdampak kepada apa saudara? Menjadi kesaksian buat banyak orang. Saudara Kristus, ya kan? Nah, sehubungan dengan itu, ya sehubungan dengan hidup yang berkenan pada Tuhan, maka kita harus bisa mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Ya, Tuhan berkenan sama kita. Dia akan melihat apa pilihan-pilihan hidup kita dan keputusan-keputusan kita. Apakah sesuai dengan hatinya, pikirannya, sesuai dengan rencananya, saudara Kristus. Nah, saya ingin ya istilahnya dalam keputusan-keputusan pasti saudara juga saudara bisa buat rencana dan keputusan dalam hidup saudara. Ya, entah itu keputusan untuk saudara saya mau Pak, supaya kehidupan rohani saya, ya kan, makin dekat, ya kan. Maksudnya saya gini, mungkin ada satu keputusan yang perlu kita ambil dari begini saudaraku. Tadi saya dapetin satu kata-kata ini. Kita harus berusaha untuk mencapai satu titik level rohani dalam hidup kita. Di mana kita bisa berkata, seperti Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada dalam mulutku. Itu Mazmur 34 ayat 2. Ini bicara tentang kalau kita bisa tetap memuji-muji Tuhan di setiap musim hidup kita. Ini menandakan dan Tuhan lihat ini orang adalah orang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya. Katakan amin. Selain Daud ada seorang yang bernama siapa? Ayub. Dia memang sebelum dia bisa lakukan itu saudaraku, harus ada keputusan dulu. Saudara gak akan pernah bisa mendapatkan mobil atau motor sebelum saudara ambil keputusan untuk memiliki mobil atau motor. Yang ngerti katakan amin. Ya kan saudara gak akan pernah menjadi seorang pelajar, mahasiswa, ya kan, atau mahasiswa sebelum saudara ambil keputusan dulu. Saya percaya bahwa seperti halnya Daud, dia tulis, saudaraku, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pada segala waktu. Baik itu waktu senang, waktu susah, waktu di atas, waktu di bawah. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Pujian. Itu Daud. Dia udah ambil keputusan. Saya percaya walaupun gak tertulis. Saudaraku, Ayub pun ambil keputusan seperti itu. Ketika dia kehilangan semua harta. Ketika dia hadapi musim-musim hidup dia yang sulit. Kehilangan anak-anaknya. Saudara, kehilangan namanya kesehatan dia. Saudara, apa yang Ayub katakan? Dia berkata begini saudaraku. Alkitab katakan begini. Dengan telanjang kata Ayub. Aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia bisa memuji Tuhan. Sebagaimana dikatakan pada segala waktu. Katakan amin. Saudara harus sampai ke level ini. Saudara, kita bisa memuji pada waktu kita diberkati, waktu kita sukses, waktu kita sehat. Itu harus. Tetapi saudara, ketika saudara bisa memuji-muji Tuhan, bersyukur di masa-masa sulit. Saudara, itu namanya korban pujian. Wah, ini yang membuat Tuhan berkenan. Katakan amin. Saudara bisa juga untuk hidup berkenan, otomatis saudara juga ambil keputusan untuk mau apa? Aku mau hidup sehat. Jadi gak bisa cuma sekedar mengalir, kita sudah belajar. Gak bisa jadi orang Kristen sekedar ikutin arusnya, kita mengalir aja dah gimana. Gak bisa. Harus ambil keputusan. Saudara, aku mau hidup sehat. Untuk bisa keputusan, saudara mau hidup sehat. Ya kan, supaya ada tenaga yang kuat. Hidupnya segar setiap hari. Tidurnya lebih nyenyak, lebih panjang. Sehubungan dengan, kenapa? Karena kita mau jaga tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah rumah daripada apa? Roh Kudus, rumahnya Tuhan. Kok rumahnya Tuhan? Iya, karena kita adalah manusia roh. Yang punya jiwa, tinggalnya di mana? Di tubuh. Saudaraku. Nah, Tuhan tinggal di dalam diri kita lewat tubuh kita. Di mana? Di roh. Saudara, roh tinggal di tubuh, jiwa tinggal di tubuh. Kita harus jaga ini. Kita mau jaga juga ambil keputusan. Apa saudaraku?
kita harus memiliki apa? Mentalitas. Punya jiwa yang sehat. Jagain. Jangan dikit-dikit gampang cemas, gampang stres, gampang marah. Saudara, gampang takut. Ini harus dilatih, harus ada keputusan. Keputusan yang kita mau ambil. Seperti, ya saudaraku, saya mau ambil keputusan untuk bisa punya tabungan 10 juta rupiah. Pada waktu kita mungkin masih remaja atau masih sekolah. Itu ada keputusan. Yang dimana keputusan itu akan membutuhkan apa saudara? Beberapa langkah untuk menyampaikan. Tapi untuk capaikan itu. Katakan amin saudara. Nah, saya singkatnya aja begini saudara. Ada 3 hal penting dalam membuat keputusan agar hidup kita berhasil dan berkenan di hati Tuhan. Ada 3 saudara yang harus kita ambil kalau mau ambil keputusan. Ya kan? Supaya kita bisa berhasil dan berkenan di hati Tuhan. Yang pertama saudara, ya kan? Kalau kita sudah ambil keputusan atau rencana ini saudara, yang bisa berhasil dan berkenan, saudara dan saya harus punya apa? Komitmen. Untuk apa saudara? Jalankan. Jangan cuma ambil keputusan tapi gak punya komitmen. Ya gak bisa berhasil. Harus ada komitmen. Ya, Filipi 3 ayat 12 katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kata mengejarnya ini bentuk komitmen Paulus untuk kenal Tuhan, untuk makin dalam hubungannya sama Tuhan. Saudaraku, kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi di sini saudara perlu komitmen. Paulus memiliki komitmen, ya kan, untuk semakin mengenal Tuhan. Saudara Kristus, kita harus memiliki komitmen yang berapa? 100%. Bukan komitmen 90%, apalagi separoh-separoh. Saudaraku, nah sehubungan dengan hal yang rohani ini saudaraku. Saya nangkapnya gini. Banyak orang Kristen tuh melewatkan. Ya, ini saya baru tersadar hari-hari ini saudara. Tuhan tuh kayak dorong saya. Kamu tuh harus mengalami kemajuan dalam rohani Sabta sebagai hamba Tuhan. Lalu saudaraku, itu ada suara. Tiba-tiba pada waktu ada suara seperti itu. Saudara Yesus, saya tuh membaca satu buku. Buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Watchmeni. Kok bisa pas? Dia bicara tentang pertumbuhan rohani itu. Saudaraku, yaitu apa? Mengenal Tuhan itu apa? Dia bilang begini, yang namanya kemajuan rohani atau pertumbuhan rohani adalah semakin bertambah-tambahnya unsur-unsur Allah di dalam batin kita. Istilahnya Paulus mengalami kepenuhan Allah. Jadi artinya apa? Ini secara positifnya kayaknya semuanya. Selalu kalau mau ambil keputusan adalah apakah Tuhan senang, berkenan? Apa ada Tuhan di situ? Kalau Tuhan senang, ada Tuhan di situ. Di sini ada apa? Damai, sejahtera. Bisa keputusan bisalah keputusan yang baik, tapi belum tentu Tuhan ada di sana. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Apa salah Saul mempersembahkan korban kepada Tuhan? Ya tidak salah, ide yang baik. Tetapi Tuhan tegur dia, bukan ini yang aku mau. Aku mau tuh kamu dengarkan perintahku dan lakukan. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Apa yang disuruh Tuhan? Bunuh orang Amalek. Sembelih rajanya. Bunuh semua binatang-binatangnya. Saudara kayak, kok bunuh sih? Tuhan perintah bunuh. Saya bisa ngerti gak? Nah ini kemarin saya bahas tentang hati nurani. Saudaraku, jadi hati nurani itu saudara masih di bawah daripada apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Level pertama perjalanan hidup kita harus dengarkan suara hati nurani. Tapi semakin kita dekat, makin kita kenal, makin intim, makin dalam hubungan kita. Gak cukup dengan hati nurani. Kita perlu, saudaraku. Kalau hati nurani berkata, Saul bawa persembahan, benerlah. Kain bawa persembahan, benerlah. Tapi buat Tuhan, iya itu bener. Tapi ada Tuhan gak di situ? Apakah Tuhan perintahkan? Apakah itu perintah Tuhan? Apakah itu kehendak Tuhan? Saudara, pertumbuhan rohani gak cukup. Contoh seandainya,
Ini ada orang salah. Saudara, kita tegur dia. Saudaraku, karena dia salah. Coba motif tegurnya itu betul. Tapi motif negornya untuk apa? Apa Tuhan suruh gak kita tegur dia? Apa kita negor mau tunjukin bahwa dia salah, kita benar? Atau untuk mempermalukan dia? Saudara bisa ngerti gak sini? Katakan amin saudaraku. Tapi kita tahu bahwa Tuhan suruh kita negor orang itu. Kita tidak mau, takut dia tersinggung. Kita pun gak takut sama Tuhan kalau gitu. Saya bisa ngerti sini. Kata takut akan Tuhan. Apakah ada Tuhan gak di situ? Apakah Tuhan suruh gak di situ? Ini kemajuan-kemajuan rohani. Ya kan, unsur Tuhan makin tambah. Saudaraku, yang namanya unsur-unsur di luar Tuhan. Yang ini gak memuliakan. Ini gak Tuhan mau. Dan segala macam. Ini banyak tentang diri sendiri. Kan ada banyak orang pemimpin ya. Seneng supaya anak buahnya tuh ngomongin kehebatan prestasi dia. Supaya dia tetap diterima. Diakui sebagai pemimpin kan. Ini tuh orang semakin kenal Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan. Dia punya komitmennya adalah apa? Dia, Yesus semakin besar. Aku makin hilang. Kalau aku bisa punya prestasi, punya jasa, punya kebaikan. Semata-mata itu karena Tuhan yang mampukan aku. Dan kamu tak perlu besar-besarkan apa yang telah aku perbuat. Besarkan nama Tuhan. Nah ini kemajuan-kemajuan ini yang Paulus sedang bicara saudaraku. Ya kan tentang segala macam. Yesus selalu berkata, aku gak pernah omong dari diriku sendiri. Aku selalu bicara, aku berkata, itu dari Bapa. Aku tidak pernah lakukan apapun kalau Bapa tidak suruh. Itu bicara tentang apa saudara? Yesus itu kosong. Selain unsur Bapa, selain kehendak Bapa, tidak ada lagi. Unsur dirinya Yesus sendiri tidak ada. Makanya Paulus berkata, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang apa? Seorang hamba. Komitmen ini harus ada. Kalau nggak kita tiap ini dikit tersinggung. Kenapa kok dia nggak lapor aku sih? Kenapa dia nggak ngomong sama aku kok? Kok dia nggak hormatin aku sih? Kenapa kok dia nggak hargain aku? Saudaraku, ini yang harus kita mulai. Kalau kita belajar dia makin besar, aku makin berkurang. Itu keren. Tuhan akan pakai hidup saudara lebih dahsyat. Ini yang Tuhan mau. Jadi harus ada komitmen. Yang pertama adalah komitmen. Yang kedua adalah saudara, kita harus melakukan apa yang kita sudah putuskan ini saudaraku ya. Dengan konsisten. Jalan konsisten. Gak bisa. Saudara, cuma hanya untuk kadang-kadang cara kita ngomong aja saudara. Apakah untuk supaya dapat pujian ke orang lain? Kita harus konsisten rendah hatinya bukan cuma di gereja. Waktu ada di depan orang banyak. Di orang-orang gereja. Tapi orang yang di luar ini. Kita ngomongnya adalah hal lain. Gak sesuai dengan apa kan. Nah ini harus konsisten ini. Saya percaya ini hari-hari ini kita perlu. Ini semua penjabaran daripada hidup. Dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dan di hadapan manusia. Jadi kita harus konsisten lakukan. Filipi 3 ayat 13-14 kita lihat Paulus saudaraku. Kita baca ayatnya 1, 2, 3. Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan aku berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Tetapi ini yang aku lakukan. Konsisten dia lakukan. Saudara, konsisten. Jadi bukan cuma komitmen. Tapi konsisten. Saudara, terus lakukan terus. Saudara, ya luar biasa sini. Ya, saudaraku. Jadi Paulus lakukan dengan konsisten keputusannya. Untuk semakin mengenal Tuhan. Bukan di hadapan orang Yahudi kelihatannya dia rohani. Lalu di hadapan orang Yunani, orang-orang lain. Kelihatan aslinya, enggak kayak gitu. Konsisten dijalankannya saudara. Ya kita dapat menjalankan putusan kita dengan konsisten. Caranya gimana? Saudara harus melupakan apa yang di belakang. Katakan amin. Paulus berkata aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Katakan amin.
Saudara, prinsip ini harus ada dalam hidup kita. Kita harus ambil satu macam prinsip atau value. Nilai-nilai hidupku adalah aku melupakan apa yang di belakang. Belakang hidupku maupun belakang orang lain. Oke, masa lalu orang lain, masa lalu diriku, aku lupakan tuh. Aku arahkan diri kepada. Ini pekerjaan Tuhan. Saudara tahu ya, iblis itu tidak tahu masa depan kita. Iblis cuma tahu masa lalu kita. Dan pekerjaan iblis adalah dia pakai masa lalu kita untuk hantam kita. Kalau kita suka pakai masa lalu orang lain untuk hantam orang itu, maka itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan iblis. Katakan amin, saudara. Ini yang harus kita pegang. Oh enggak. Jangan juga suka pakai masa lalu kita terus. Kadang untuk hantam diri kita. Saudaraku, hantam orang lain. Tuhan tidak mau. Kalau kita mau supaya tujuan kita berhasil. Saudara Yesus adalah apa? Tuhan mau. Lupakan apa yang di belakang. Katakan amin. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan aku berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Beroleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ya, katakan. Ya. Seringkali kalau yang negatifnya saudara untuk lihat masa lalu, selalu akan muncul 3 hal. Rasa bersalah, rasa malu, sama rasa terhukum. Ini akan melukai roh kita. Yang menyebabkan sulit untuk intim sama Tuhan. Dan dampaknya hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang lain. Ya kan saudara, itu berjarak. Karena apa? Hatinya terluka. Orang yang hatinya terluka sulit hidup dengan hati nurani yang murni. Pasti ada kepentingannya. Saudaraku, tidak sepenuhnya ada unsur Allah istilahnya. Watchman nih. Pasti ada unsur manusia. Manusia diri dia atau manusia lain. Saudara, untuk dia dapatkan itu. Ini penting, makanya setiap hari kita minta Tuhan. Biar Engkau pulihkan hatiku. Doa, bahasa roh itu memulihkan roh. Sembuhkan yang namanya luka daripada di dalam roh atau batin kita. Yang ngerti dan percaya katakan amin. Katakan amin saudara ya. Ini konsisten ya. Konsisten bukan hanya sekali 2 kali melakukannya. Tetapi kita melakukan terus menerus dan terus secara konsisten. Saat kita bersemangat maupun kita gak bersemangat. Dimanapun kita berada. Saudara, kita lakukan ini. Katakan amin. Nah ini penting. Muji-muji Tuhan dengan segala musim hidup kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya? Ya kan saudara, supaya keputusan kita, apa yang kita putuskan, ini akan bisa berhasil dan berkenan di hati Tuhan. Yang pertama komitmen, yang kedua konsisten, yang ketiga apa? Kita harus belajar terus menerus. Katakan amin. Yang perlu rendah hati. Nah di sini dikatakan dalam ayat 15 sampai 16 dikatakan Paulus berkata apa? Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi Rasul Paulus bukan hanya memiliki komitmen penuh untuk menjalankan apa yang sudah dia putuskan untuk semakin mengenal Tuhan, tetapi dia juga seorang yang suka belajar terus menerus. Untuk bisa belajar pasti mau mendengarkan, mau dinasehati, yang ngerti kan, mau dikoreksi. Nah itu butuh yang namanya lemah lembut dan rendah hati. Katakan amin. Kita punya rencana, kita punya keputusan, bisa salah. Saudara, kita harus menganggapnya kesalahan itu sebagai apa? Pembelajaran. Karena setiap kesalahan itu memberikan kesempatan buat kita untuk terus belajar. Katakan amin. Semakin banyak keputusan, bisa juga semakin banyak kesalahan yang dibuat. Tetapi semakin banyak juga pembelajaran yang kita bisa petik supaya keputusan kita ke depannya menjadi semakin baik.
ya kan, semakin baik. Jangan takut ambil keputusan, sekalipun nanti salah. Jangan takut salah. Saudara, yang penting jaga hidup kita, Pak. Aku hidup dengan hati nurani yang murni. Hidupku aja hanya Tuhan. Dia makin besar, aku makin kurang. Katakan amin saudara. Karena dia bilang, ya kan, yang penting Tuhan bilang, kamu buat rencana lah. Kamu melangkah lah. Kamu jalan lah. Nanti aku akan luruskan jalanmu. Kalau jalanmu salah, belok sini. Aku akan jalan dulu. Bagaimana aku bisa luruskan kalau kamu belum melangkah. Saya bisa di sini katakan amin. Nah sekarang kita harus parameternya dulu. Jadi kita udah tahu, udah ambil keputusan, mau berhasil gak? 3. Komitmen, konsisten, belajar terus. Tapi kita mau lihat dong, apa sih Pak parameternya untuk saya bisa ambil keputusan dan hidup yang berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya kasih 2. Coba cek rencananya kita. Apakah rencana keputusan kita itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk memuliakan manusia? Diri kita atau orang? Katakan amin. Itu untuk kemuliaan Tuhan apa? Untuk kemuliaan Tuhan kah? Untuk kerajaan Tuhan kah? Atau untuk kerajaan kita sendiri? Cek 1 Korintus 10 ayat 31 katakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, baca sama-sama dengan saya. 1 2 katakan, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Allah. Katakan amin saudara. Untuk kemuliaan Allah. Ya, kita harus mengetahui bahwa keputusan yang berhasil nantinya dan yang berkenan pada atau diberkati, keputusan itu harus bisa membuat kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara mau ambil kerjaan ini, mau bisnis ini, coba cek apakah untuk memuliakan atau bukan. Tandanya akan memuliakan adalah karena saudara ambil kerjaan ini, ambil bisnis ini, ambil karir ini, ambil sekolah ini, putusan ini, itu membuat saudara makin percaya sama Tuhan. Atau saudara yang masih muda mau ambil keputusan untuk pacaran dengan dia, untuk menikah dengan dia. Coba cek apakah saudara akan menjadi makin percaya sama Tuhan, makin bergantung sama Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi orang lain. Atau makin saudara terisolasi hanya untuk dia saja dan tidak boleh kemana-mana. Ingat loh, panggilan Tuhan atas hidup kita tidak baik manusia seorang diri saja. Artinya Tuhan tidak suka isolasi, Tuhan mau sosialisasi. Isolasi cukup di masa kena COVID, terpapar COVID. Padahal saudara yang terpapar COVID pun tidak boleh isolasi. Isolasi cuma tubuhnya. Tetapi saudara hubungan harus sosialisasi lewat hubungan. Supaya saudara bisa ditolong, dibantu, dikuatkan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Cek saudaraku, ya, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Yang kedua, saudara cek lagi. Apakah rencana dan keputusan saudara dimotivasi oleh kasih Kristus? Ya kan? Apa digerakkan oleh karena kasih Kristus. Tuhan tidak akan memberkati rencana-rencana yang dimotivasi oleh keserakahan, iri hati, rasa bersalah, ketakutan atau kesombongan untuk pemujaan diri kita. Tuhan akan memberkati rencana yang dimotivasi oleh keinginan untuk menunjukkan kasih Tuhan. Ya kan? Kasih kepada Tuhan, kasih kepada yang lain. Katakan amin. Nah, saudara Rasul Paulus tulis, saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15 katakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Katakan amin saudaraku. Nah ini penting. Saudaraku, lihat motivasinya itu apa. Makanya kembali lagi, apa yang menyebabkan Paulus bisa sampai kepada garis akhir. Dia bisa pelihara iman. Ingat, iman berkaitan erat dengan apa? Hati nurani. Kisah 24 ayat 16 katakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan apa? Hati nurani yang murni di hadapan Allah dan
manusia. Kita harus ngerti bahwa hidup yang kita jalani haruslah diisi dengan belajar bagaimana mengasihi Tuhan. Dan kita mau mengasihi sesama. Yang ngerti katakan amin. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Ya, saudara diberkati dengan pesan ini. Biarlah kita ingin hidup kita berkenan di hati Tuhan. Kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Kita perhatikan apa keputusan kita. Keputusan pilihan-pilihan yang kita mau ambil dalam hidup kita. Saudara Yesus. Ya kan, kalau kita sudah ambil keputusan itu. Saudara lakukan 3 hal. Pertama apa? Saudaraku, harus komitmen dengan keputusan itu. Kalau saudara udah punya keputusan, contoh yang di luar itu, menikah, komit dengan pernikahannya. Konsisten. Yang ketiga, terus belajar bagaimana. Kalau saudara sudah ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Saudara sudah keputusan untuk jalan satu bisnis ini. Komit jalannya. Konsisten, terus belajar. Dan setiap keputusan harus 2 dasarnya. Yang pertama apa? Coba cek apakah ini untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, apakah digerakkan oleh apa? Kasih. Kan ada orang, iya kan, kalau dia bisa, aku juga bisa. Aku sudah lama sering dihina, sudah lama miskin. Aku ambil keputusan, aku mau kerja keras, aku belajar supaya aku gak dihina lagi. Nah itu Tuhan akan sertai kalau digerakkan oleh karena kita mau mengasihi Tuhan. Dan kita bisa mengasihi lebih banyak orang. Bukan untuk kembali sini. Saya bisa ngerti sini? Tuhan berkati. Kita akan tutup mata kita akan berdoa bersama. Bapa terima kasih. Untuk saat indah. Kami mau Tuhan hidup berkenan. Dengan ya Tuhan. Mengambil keputusan-keputusan. Biarlah kami akan mau ambil keputusan untuk hidup sehat. Karena ya Tuhan, tubuh ini adalah rumah Tuhan. Kami juga mau ambil keputusan. Kami mau mempercayai Tuhan dengan segala waktu hidup kami. Percaya Tuhan dengan segenap hati. Saya ingin kami mau sampai kepada satu level rohani di mana kami bisa terus memuji Tuhan. Di segala musim hidup kami. Bapa dalam nama Yesus. Tuntun kami semua. Urapi kami semua. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Kalau seringkali kami cuma ambil keputusan dan tidak ada komitmen. Ya Tuhan. Kami tidak konsisten. Dan kami tidak belajar, ampuni. Kalau ya Tuhan motif-motif kami. Hanya untuk diri kami. Memuliakan diri kami. Yang bukan Tuhan, ampuni kami. Hari ini Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami. Terima kasih banyak Bapa. Aku minta ya Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Bapa. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat hubungan sosial. Dan juga berkat keuangan. Apapun dikerjakan anak-Mu Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang akan bawa persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.